Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Henry sama Pak Muk? Alhamdulillah baik Pak Abduludin. Jadi alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Henry ya sebagai coachnya nanti. Siap, Pak Guru. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan nanti di sini adalah kompetensi apa sih yang kira-kira yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Terima kasih Pak Guru. Di sini terkait dengan kegiatan coaching yang akan saya lakukan, itu saya sebagai coachnya. Di sini ada beberapa yang akan Pak Guru membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan dalam presentnya, dalam kegiatan coachingnya, dan mendengarkan aktif serta bagaimana mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coachnya, gitu Pak Guru. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak Henry ya. Ya. Jadi nanti di bagian mana Pak Henry inginkan untuk saya amati dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi pertanyaan bagaimana di bagian mana? Jadi saya berharap di sini Pak Guru selaku supervisi di sini dapat memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching dan bagaimana mengajukan pertanyaan bermakna kepada si coachnya, Pak Guru. Oke. Selanjutnya ya. Ya. Nanti bagaimana penilaian Bapak Henry sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Di sini saya percaya bahwa dalam peningkatan dalam mendengarkan aktif dan bagaimana merumuskan pertanyaan yang bermakna, yang efektif, ini sangat berguna dalam proses coaching, Pak Guru. Jadi bagaimana keterampilan tersebut itu meningkatkan kemampuan saya atau keterampilan saya di sini menjadi lebih baik dari sebelumnya, gunanya untuk membimbing murid dalam proses kegiatan belajar. Oke. Jadi pertanyaan terakhir ya Pak Guru ya. Pak Guru. Apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Jadi di sini saya sangat berharap dari kegiatan observasi yang Pak Guru lakukan ini dapat memberikan umpan balik terkait dalam kegiatan coaching ini di sini untuk membantu perkembangan saya dalam keterampilan saya dalam kegiatan coachingnya, khususnya bagaimana saya itu bisa mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coachingnya. Oke, terima kasih Pak Henry ya. Terus penjelasannya tadi. Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan proses coachingnya untuk hari ini. Dipersilakan Pak Henry. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Guru. Tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dari supervisi, di sini ada Pak Abduludin yang akan mengobservasi kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Bagaimana saya itu meningkatkan kemampuan dalam coachingnya, terutama di keterampilan mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada Pak Guru nih. Ya, jadi saya lihat ini Pak Guru nih, bagaimana nih perkembangan pembelajaran di kelas Pak Guru nih? Oke, baik Pak Henry, terima kasih. Jadi saat ini nih, karena kemarin kan sudah berakhir semester
semester kemarin. Saya sedikit ada merasa ketika saya melihat nilai-nilai anak yang masih di bawah KKM ini. Ini banyak masalah saya yang sekarang itu. Terus dalam kegiatan pembelajaran itu sehingga menyebabkan nilai anak di bawah KKM ini, mungkin apa yang Pak Guru bisa ceritakan? Oke, baik. Mudah-mudahan nanti setelah ini Pak Henry, setelah saya menceritakan ini, setelah kita ngomong ini, saya dapat solusi nanti untuk kedepannya supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Jadi begini Pak Henry, jadi pada kegiatan pembelajaran sih saya sudah merasa maksimal gitu, dengan dari perencanaan, dari penyusunan dari PP atau modul yang sudah saya ini, kemudian metodenya juga sudah ini ya. Tapi di kemudian hari ketika melihat hasil siswa begitu setelah evaluasi di akhir semester, ternyata saya bingung. Bingungnya di sana, kenapa kalau banyak sekali loh nilai anak-anak kita itu di bawah KKM ini. Padahal sih sebelumnya itu saya sudah merasa oke gitu di dalam KKM maksimal. Itu dia Pak. Jadi dari saya tangkap nih dari Pak Multazam ini berkaitan dengan peserta didik yang nilainya di bawah KKM. Padahal pembelajaran yang Pak Guru lakukan ini Pak Guru merasa maksimal nih. Nah, mungkin Pak Guru bisa ceritakan mungkin di bagian mananya dalam pembelajaran itu yang mungkin masih kurang menurut Pak Guru. Setelah ini sih saya sudah merasa gitu, mungkin dari pribadi saya di dalam di dalam kegiatan kita pas saat pembelajaran, mungkin saya yang banyak mendominasi gitu, banyak mendominasi sekarang di sana, yang semestinya kan itu memang karena dengan gaya lama gitu, gaya lama mengajar, yang sekarang ini kan yang mestinya kita itu harus siswa yang lebih aktif dari kita, mungkin yang seperti itu. Saya catatan setelah saya melihat sedikit ke belakang apa yang sudah saya lakukan di kelas gitu. Jadi yang saya bisa tangkap di sini bahwa Pak Guru ini mungkin sedikit mendominasi dalam proses pembelajaran. Lebih banyak Pak Guru yang memberikan materi, bukan siswanya yang padahal dalam kegiatan tapi menurut Pak Guru ini seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik nih. Nah, menurut Pak Guru, apa yang Pak Guru bisa lakukan agar pembelajaran itu berpusat pada peserta didik ini? Karena berhubung dengan mapel yang saya pegang itu kan mapel yang sifatnya alami gitu ya. Jadi begini, untuk berikutnya kayaknya saya perlu bantuan juga dari teman sejawat rekan guru untuk biar saya bisa teman ini memberikan observasi. Jadi saya nanti meminta teman untuk mengobservasi saya nanti ketika pembelajaran, sehingga nanti saya tahu loh titik kelemahan saya saat KBM itu di mana gitu kan. Sehingga nanti mudah-mudahan setelah saya mengetahui titik kelemahan saya di sana yang dilihat oleh teman yang melakukan observasi itu, nanti saya akan berusaha nanti di titik itu mungkin saya harus memperbaiki gitu. Jadi saya tangkap ini untuk mengatasinya mungkin Pak Guru membutuhkan observasi dari teman sejawat begitu terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Guru lakukan di kelas nih. Selain itu mungkin ada dari proses pembelajarannya mungkin untuk menempatkan bahwa pembelajaran itu berfokus pada peserta didik, bukan ke Pak Guru secara mendominasi pembelajaran itu. Saya akan mengkaji ulang nanti metode yang sudah saya perencanakan di RPP saya itu, apakah mungkin saya akan lebih memakai metode yang lebih yang berpusat kepada peserta didik lagi gitu kan. Jadi nanti dengan saya memperbanyak referensi di metode itu, mudah-mudahan nanti dengan metode itu saya memperbanyak membaca metode itu, nanti kegiatan KBM saya itu tidak
tidak di guru saja fokusnya itu, nanti lebih banyak yang siswa yang lebih mudah-mudahan jadi mengembangkan metode lagi, Iya, mengembangkan metode yang lebih berfokus kepada siswa. Wah. Sangat bagus sekali Pak Guru. Jadi Pak Guru memikirkan Iya. bagaimana menggunakan metode yang lain. Mungkin yang kemarin menggunakan metode yang seperti Pak Guru sampaikan itu pembelajarannya masih tradisional. Jadi sekarang Pak Guru mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang terkait dengan bakat zaman, bakat sesuai dengan kodrat alam dengan kodrat zamannya begitu Pak Guru ya. Jadi itu adalah saran yang solusi yang bagus sekali dari Pak Guru nih. Terus kira-kira kapan Pak Guru mau melaksanakannya nih? Ya mulai masuk sekarang di masuk. semester yang sekarang Ya. ini sehingga nanti tidak terulang lagi. Jadi karena kemarin saya sudah mereview diri saya sedikit balik dengan dengan kegiatan yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan nanti yang sekarang saya sudah mulai start dari perencanaannya, kemudian nanti ya tinggal kita implementasi saja tunggu kegiatan KBM yang di semester ganjil ini. Oke Pak Guru. Jadi tadi Pak Guru sampaikan itu sangat luar biasa sekali. Jadi Pak Guru akan melaksanakannya langsung nih mulai besok pagi mungkin ya? Iya sih. Iya, Karena besok kan Senin. Iya. Sudah mulai KBM sudah. Iya, ya Pak Guru mulai merencanakan lagi, melihat lagi, memperbaiki perangkat ajar dan sebagainya menggunakan metode pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Oke Pak Guru, jadi nanti kita ketemu lagi, kita akan membahas tentang refleksi bagaimana hasil dari apa yang menjadi permasalahannya Pak Guru. Oke Pak Guru. Saya ucapkan banyak terima kasih Iya, juga terima Pak kasih juga, Henry. Pak Guru. Jadi alhamdulillah sedikit Plong ya. plong gitu. Oke, terima kasih Pak Iya, Henry ya. Saya ucapkan. terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah mengamati jalannya proses coaching antara Pak Henry dengan Pak Mul ya, sebagai coachingnya tadi. Jadi hasil pengamatan yang saya lakukan di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tujukan kepada Pak Henry sebagai coachnya di sini. Yang pertama, jadi bagaimana Pak Henry nanti menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi. Ya, terima kasih Pak Guru. Jadi di sini saya melihat performa saya dalam kegiatan coaching ini, saya itu merasa sudah melakukan dengan baik terkait dengan kompetensi yang saya sampaikan tadi, yaitu di bagian mendengarkan secara aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak Guru. Jadi seperti itu. Apa yang membuat Pak Henry menilai demikian? Di sini saya merasa, jadi saya itu telah mampu bagaimana mendengarkan secara aktif terkait apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang bermakna sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri terkait permasalahan yang telah disampaikan. Oke, baik. Jadi boleh ya saya sampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang sudah lakukan tadi. Tadi saya melihat bahwa performa dari kompetensi yang Pak Henry miliki di sana memang sudah ada dalam dia mendengarkan secara aktif tadi saya lihat dan mengajukan pertanyaan yang memang bermakna ya kepada Pak Mul tadi saya lihat. Dan pertanyaan-pertanyaannya ini juga memang proses coachingnya ini sudah sesuai dengan alur kita. Iya. Bagaimana pendapat Pak Henry mendengar ini? Ya, jadi terima kasih Pak Guru. Jadi atas umpan balik Pak Guru ini saya mengambil kesimpulan bahwa saya telah mampu bagaimana saya mendengarkan secara aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang bermakna, sehingga di sini saya dari umpan baliknya Pak Guru ini saya bisa mengevaluasi bahwa saya memiliki keterampilan itu dalam kegiatan coaching ini Pak Guru. Oke, kira-kira setelah melakukan coaching ini
rencana tindakan Pak Henry selanjutnya bagaimana? Nah, terima kasih Pak Guru. Jadi tindakan setelah coaching ini mungkin saya akan berlatih lagi dalam melakukan kegiatan coaching lagi bersama teman-teman sejawat terkait dengan apa permasalahan yang ada di dalam lingkungan belajar di sini. Jadi sehingga dengan latihan-latihan tersebut akan berdampak kepada saya bahwa saya bisa meningkatkan kompetensi coaching ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sesuai pengamatan saya yang tadi ya, proses yang sudah lalui tadi, coachingnya sudah berjalan baik menurut saya sesuai dengan alur ceritanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang Pak Henry sebagai coachnya ajukan sudah bermakna, jadi bisa memancing Pak Mul Tazam sebagai coachnya tadi dan mencari memancing bagaimana dia mencari solusinya sendiri. Luar biasa menurut saya di sini Pak Guru ya. Jadi proses yang terakhir di sini ya. Nanti bagaimana apa yang Anda Pak Henry dapat dari proses ini, yang kita lakukan hari ini? Iya, terima kasih Pak Guru. Jadi ya, proses yang saya dapatkan hari ini terkait dengan umpan balik dari Pak Guru ini, saya merasa bahwa kemampuan saya dalam kegiatan coaching, terutama dalam kompetensi mendengarkan secara aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan bermakna itu sudah sangat baik, dan dalam melakukan kegiatan coaching juga itu adalah sesuai dengan alur coaching tersebut, alur cerita tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas bimbingannya dan terima kasih juga telah umpan balik dari Pak Guru ini terkait kegiatan yang saya lakukan hari ini. Oke, terima kasih juga Pak Mul sebagai coach di sini, Pak Henry sebagai coachnya. Kita tutup saja diskusi ini sampai di sini ya. Ya, jadi silakan Pak. Terima kasih. Kita tutup di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.